Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab 8 Al-Quran Surah An-Nasr. Membaca surah An-Nasr. Ayo kita belajar membaca surah An-Nasr dengan benar. Untuk itu, kita harus membacanya dengan fasih dan tartil. Agar bisa membaca dengan fasih dan tartil, maka harus dengan petunjuk dan bimbingan dari guru kalian. Ayo kita mulai membaca atau melafalkan surah An-Nasr berikut ini dengan suara yang keras dan jelas. Jangan lupa diawali dengan membaca doa ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayo lakukan. 1. Bacalah surah An-Nasr dengan fasih dan lancar. Ulangi ayat demi ayat sampai benar-benar lancar dan benar. 2. Hafalkan surah An-Nasr dengan benar. 3. Mintalah guru atau orang tua menyimak hafalanmu. Ayo hafalkan. Caranya, bacalah surah An-Nasr per ayat, lalu diulangi sampai hafal. Kemudian lanjutkan ke ayat berikutnya, diulangi juga sampai lancar dan hafal. Ikuti petunjuk dari guru kalian. Kuncinya, bacalah berkali-kali agar bisa hafal. Mengartikan surah An-Nasr. Ayat pertama, Idza jaa'a nasrullahi wal fath, artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Memahami isi kandungan surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, tergolong surah Madaniyah, termasuk surah ke-110 dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya pertolongan. Ada beberapa isi kandungan surah An-Nasr. Di antaranya, 1. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah atau kemenangan kota Makkah, yaitu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. 2. Kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam pada akhirnya mendapat kemenangan. 3. Perkara yang hak benar, yaitu agama Islam, pasti akan menang, dan perkara yang batil atau salah, yaitu kejahatan, pasti akan kalah. 4. Bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa.
5. Surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 6. Dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu masih banyak masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam. 8. Disebabkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam. 9. Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan syukur kepadanya. 10. Selalu bertaubat dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat. Ayo menyimpulkan. Pertama, surah An-Nasr tergolong surah Madaniyah, terdiri dari 3 ayat, termasuk surah ke-110. An-Nasr artinya pertolongan. Kedua, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, kewajiban manusia itu berusaha jangan putus asa dan berdoa. Keempat, manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah dan bertobat kepadanya atas segala dosa. Demikian pembahasan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-8 Al-Quran Surah An-Nasr. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.